Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iyadia Sretnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi, edisi Selasa 24 Januari 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami bullish 3,51% dalam sepekan terakhir dibandingkan pekan sebelumnya, yakni Jumat yang berada di level 6.641,83. Pada penutupan perdagangan bursa Jumat, IHSG juga menghijau dari hari sebelumnya atau setara 55,02 poin menuju level tertinggi hariannya di 6.874,93. Seluruh indeks sektoral melaju ke zona hijau dalam sepekan. Sektor yang memimpin penguatan yaitu sektor energi dengan kenaikan sepekan sebesar 5,08% dan juga sektor perindustrian yang terapresiasi sebesar 4,83%. Dalam satu pekan, sebanyak 86,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 42,4 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net variation buy mencapai 310,44 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing membukukan net buy sebesar 391,92 triliun rupiah. Penguatan IHSG sepekan terjadi di tengah beragam katalis, antara lain adanya rilis data neraca perdagangan Indonesia pada Desember yang mengalami surplus. Nilai surplus terutama berasal dari sektor non-migas, namun tereduksi oleh defisit sektor migas. Kemudian, data utang luar negeri Indonesia pada November 2022 yang menunjukkan tetap terkendali. Tercatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November sebesar 392,6 miliar US dollar. Melihat perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November mengalami penurunan sebesar 5,6%. Selain itu, penguatan IHSG juga sejalan dengan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Januari 2023 yang memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility juga naik sebesar 25 basis point menjadi 5% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,50%. Sementara dari luar negeri terpantau ekonomi Cina tumbuh 2,9% pada kuartal 4 atau turun dari pertumbuhan sebelumnya 3,9% pada kuartal 3. Sepanjang tahun 2022, ekonomi Cina tumbuh sebesar 3%, di mana paling lambat kedua sejak 1976. Lalu dari Amerika Serikat, jumlah orang yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun sebanyak 15.000 menjadi 190.000 dari pekan sebelumnya yang berakhir 14 Januari 2023 atau menjadi terendah dalam 4 bulan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa. Meski demikian, investor perlu mewaspadai potensi terjadinya aksi ambil untung atau profit taking. Analis MNC Sekuritas Aditya Wicaksana mengatakan IHSG berpeluang menguat, namun cenderung terbatas. Salah satu sentimen pendorong indeks ialah masuknya dana asing dan penguatan nilai tukar rupiah. Sebagai informasi, pada pekan lalu, investor asing mencatatkan net buy 636,12 miliar rupiah. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengingatkan, setelah rally panjang dalam 7 hari beruntun, investor perlu mewaspadai adanya aksi profit taking. Perlu diantisipasi potensi terjadinya profit taking, meskipun ke depan IHSG tetap masih berpeluang melanjutkan tren kenaikan. Menurut Ivan, salah satu sentimen positif penopang indeks harga saham gabungan ialah optimisme penurunan inflasi Amerika Serikat, sehingga Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kemungkinan akan bersikap lebih lunak dalam menaikkan suku bunga acuannya. Selain itu, pelaku pasar juga masih merespon positif kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang sesuai ekspektasi. Penguatan harga komoditas emas dan minyak juga akan menjadi pendorong indeks saham.
Ivan memprediksikan IHSG pada hari ini akan bergerak di rentan support dan resisten 6.840 hingga 6.910. Menurut Herditia, IHSG berpeluang menguat terbatas menuju area resisten di 6.890 dengan support 6.800. Analis Sinar Masuk Kertas Mayang Anggita menambahkan, Jumat lalu IHSG berada di atas MA 50 di 6.860 yang memberi harapan penguatan lebih lanjut. IHSG berpotensi menguat setidaknya sampai resisten terdekat, yaitu titik previous high di 6.953 hingga upper channel di kisaran 7.000. Menurut Mayang, support MA 20 di 6.764 dan MA 10 di 6.710 diharapkan mampu menopang pergerakan IHSG. Mayang pun memprediksi IHSG hari ini akan menguji support 6.764 dan resisten 6.953. Sebagai informasi, IHSG ditutup menguat 0,81%. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terkoreksi pada perdagangan awal pekan yang sekaligus menandai perayaan Imlek. Namun, indeks dolar Amerika Serikat yang lebih lemah dapat membatasi penurunan logam kuning tersebut. Selain itu, harga emas melemah karena investor mempertimbangkan prospek permintaan setelah pelonggaran pembatasan mobilitas di China dan risiko terhadap produksi Rusia pada 2023. Pada perdagangan Senin, untuk kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 5,1 US dollar menjadi 1.923,45 US dollar per troy ounce. Sementara itu, di pasar spot harga emas juga melemah 5,47 US dollar ke level 1.921,86 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun 0,28%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.035.000, sama bila dibandingkan dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp941.000 per gram, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak dunia yang turun tipis pada perdagangan Senin 23 Januari. Pelemahan tersebut terjadi di tengah pasar yang sepi karena libur tahun baru Imlek di berbagai wilayah Asia. Akan tetapi, harga minyak masih tetap menguat pada pekan lalu seiring dengan prospek pemulihan ekonomi Cina. Pada perdagangan Senin, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Maret 2023 menurun 0,40% menjadi 81,31 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret 2023 juga menurun 0,50% ke level 87,19 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Meskipun turun tipis, harga minyak tetap berada di jalur penguatan yang ditopang meningkatnya perjalanan masyarakat Cina setelah adanya pembukaan kembali pembatasan yang ketat akibat wabah COVID-19. Adanya lonjakan lalu lintas menjelang libur tahun baru Imlek pekan lalu menjadi pertanda baik akan pulihnya permintaan dan kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat Cina. Lonjakan permintaan dinilai sangat menguntungkan bagi harga komoditas ini pada saat masyarakat dunia akan bersiap menghadapi pemberlakuan sanksi lebih lanjut terhadap minyak Rusia. Sebagaimana yang diketahui, negara-negara G7 telah sepakat untuk membatasi harga produk olahan Rusia mulai 5 Februari mendatang. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksi masih bisa menguat terbatas pada Selasa ini. Analis DCFX Futures Lukman Leo memprediksikan pelaku pasar akan mencermati rilis data pendahuluan produk domestik bruto Amerika Serikat untuk kuartal 4 pekan ini. Konsensus prediksi analis ekonomi Amerika Serikat naik 3,2%, sedangkan dari internal investor akan mencermati musim rilis kinerja keuangan emiten sepanjang 2022. Pada umumnya, rilis kinerja perusahaan akan membuat sentimen pasar cenderung risk on. Sepakat, analis global capital investama Alwi Asegaf juga melihat indeks dolar Amerika Serikat akan menurun menyusul indikasi The Fed akan mengurangi agresivitas menaikkan suku bunganya. Ini mendorong penguatan rupiah. Alwi memprediksikan rentan pergerakan rupiah hari ini di 15.015 hingga 15.175 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Lukman memperkirakan rupiah bergerak di area 14.950 hingga 15.000
Rp14.150 per dolar Amerika Serikat. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures Nanang Wahyudin memprediksi nilai tukar rupiah pada hari ini akan diperdagangkan pada rentan 14.900 hingga 15.160 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pergerakan rupiah awal pekan ini akan menguat terbatas. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.